Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Striker andalan Inter Lautaro Martinez mengaku tak risau dengan resiko cedera menjelang bergulirnya Piala Dunia 2022 Qatar. Dia akan tetap tampil maksimal membela Nerazzurri seperti yang telah ia lakukan di laga-laga sebelumnya dan akan mengerahkan kemampuan terbaiknya demi membantu Inter Milan. Dalam sebuah wawancara dengan media Argentina TYC Sports, El Toro menjelaskan bahwa dirinya tidak akan menahan diri demi menghindari cedera. Dia tetap tampil maksimal selama pelatih Simone Inzaghi memberinya kepercayaan. Sejauh yang saya ketahui, saya harus tetap bermain dengan cara yang sama seperti biasanya, ujarnya seperti dilansir Football Italia. Karena jika saya harus menahan diri, maka saya pikir akan jadi hal yang merugikan saya, tambahnya. Saya mencoba untuk tetap bermain dengan gaya saya yang biasa, melakukan pekerjaan yang sama seperti yang selalu saya lakukan di lapangan. Saya tidak pernah ingin menahan diri. Inter dihadapkan pada situasi yang pelik pada akhir musim ini. Pasalnya saat ini ada 14 pemain Nerazzurri yang kontraknya akan habis begitu musim ini berakhir, termasuk beberapa pemain pinjaman. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport bahwa Inter akan memiliki pekerjaan berat karena tercatat ada sebanyak 14 pemain mereka yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2023. Salah satu pemain yang kontraknya akan habis pada akhir musim adalah bek Milan Skriniar. Sulit bagi Inter untuk memperpanjang kontraknya karena bek asal Slovakia itu menjadi target serius Paris Saint-Germain. Situasi yang sama juga dialami bek kunci lainnya, yakni Stefan de Vrij yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2023. Begitu juga dengan dua pemain bertahan Nerazzurri lainnya, yakni Danilo De Ambrosio dan Matteo Darmian. Striker Edin Dzeko dan gelandang Roberto Gagliardini kemungkinan besar akan meninggalkan Inter pada akhir musim ini dengan status bebas transfer. Inter juga harus memutuskan masa depan dua kiper mereka, yakni sang kapten Samir Handanovic dan kiper pilihan ketiga Alex Cordas. Adapun Cordas mungkin masih dapat berguna pada musim depan karena alasan persyaratan pendaftaran skuad untuk kompetisi Liga Champions. Selain itu, Inter juga akan mempertimbangkan apakah akan mempermanenkan beberapa pemain pinjaman seperti Romelu Lukaku, Raul Belanova, Christian Aslani dan Francesco Acerbi ketika kesepakatan pinjaman mereka berakhir pada Juni 2023. Presiden Inter Stefan Zhang telah memutuskan bahwa bek Milan Skriniar tidak akan dijual pada Januari, bahkan jika dia tidak memperpanjang kontraknya saat ini. Laporan datang dari La Gazzetta dello Sport yang mengatakan bahwa Presiden Nerazzurri telah membuat keputusan bahwa pemain berusia 27 tahun itu akan tetap di klub hingga setidaknya akhir musim ini. Kontrak Skriniar saat ini habis pada akhir Juni 2023, yang berarti jika pemain Slovakia itu tidak menyetujui kontrak baru, ia secara teoritis bisa pergi dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Ini seharusnya bisa membuat Nerazzurri lebih memilih untuk menjual pemain Slovakia itu selama jendela transfer Januari. Tapi Stefan Zhang memiliki pandangan berbeda. Paris Saint-Germain secara khusus tetap tertarik pada tanda tangan Skriniar setelah gagal mengontraknya selama bursa transfer musim panas terakhir. Inter dapat melanjutkan pengejaran mereka terhadap penyerang Borussia Lahbach Marcus Thuram pada bulan Juni tahun depan. Tetapi hanya jika si pemain tidak memperbarui kontraknya saat ini dengan klub Jerman tersebut. Laporan datang dari AFC Internews yang melaporkan bahwa pemain Prancis itu tetap dalam radar Nerazzurri untuk musim panas mendatang. Menjelang akhir jendela transfer musim panas lalu, Nerazzurri sedang dalam pembicaraan dengan klub Jerman
untuk mendapatkan tanda tangan Thuram dengan kesepakatan senilai sekitar 25 juta euro. Namun semua kesepakatan runtuh karena pemain anak legenda Prancis mengalami cedera parah. Thuram masih menjadi pemain yang dikagumi Inter dan dia terus berkembang di musim lalu dan berubah karena masalah cedera. Inter akan menjadikan Marcus Thuram sebagai pengganti Edin Dzeko. Inter sepertinya tidak akan memperpanjang kesepakatan pinjaman bek Francesco Acerbi setelah akhir musim ini. Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa peminjaman pemain berusia 34 tahun itu dari Lazio tidak mungkin dibuat menjadi kesepakatan permanen terlepas dari penampilannya di lapangan. Acerbi bergabung dengan Inter dengan status pinjaman dari Lazio pada hari terakhir jendela transfer musim panas terakhir. Kesepakatan pinjaman berisi opsi untuk membeli bek secara permanen ketika pinjaman berakhir pada akhir Juni 2023. Namun Nerazzurri saat ini cenderung tidak menggunakan opsi ini meski Acerbi telah membuat penampilan yang baik di tim Nerazzurri musim ini. Pemain berusia 34 tahun itu didatangkan Inter hanya untuk mengisi kekosongan yang ada dan prioritasnya tidak akan membuat kesepakatannya menjadi permanen. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone berpotensi cabut dari klub ibu kota Spanyol tersebut pada akhir musim ini. Hal ini diungkapkan oleh Tutto Mercato Web bahwa Nerazzurri bisa menjadi salah satu pelabuhan baru bagi Diego Simeone jika ia memutuskan untuk mengakhiri karirnya di Atletico Madrid. Simeone saat ini masih terikat kontrak dengan Atletico hingga akhir Juni 2024. Tetapi ia bisa pergi 1 tahun lebih cepat pada musim panas 2023 mendatang. Jika Simeone meninggalkan Atletico, maka langkah selanjutnya tentunya tidak akan segera menjadi jelas dan ia bisa memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari sepak bola. Di sisi lain, Simeone terus-menerus dikaitkan dengan Inter di masa lalu karena ia merupakan mantan pemain Nerazzurri. Tidak ada tanda-tanda yang jelas jika Inter tidak senang dengan pelatih saat ini Simone Inzaghi, tetapi situasinya bisa berubah jika Diego Simeone tersedia, terutama jika Inter dibeli oleh pemilik baru. Simeone dipandang sebagai sosok yang tepat untuk mengembalikan kejayaan Inter, mengingat prestasinya selama memimpin Atletico. Terlebih lagi ia memiliki pengalaman melatih di Italia. Jurnalis Italia Fabrizio Biasin meyakini bahwa pemilik Inter saat ini Suning Group kini telah membuat perubahan sikap yang sangat menentukan dalam rencana mereka untuk menjual Nerazzurri secara langsung. Sebelumnya Suning bersikeras hanya akan mencari mitra investor secara minoritas di Inter Milan karena hal ini berpotensi memungkinkan mereka untuk tetap mengendalikan klub. Namun berdasarkan rumor yang beredar dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa gagasan tersebut tidak berlaku lagi setelah Suning memberi mandat kepada Goldman Sachs selaku perusahaan jasa keuangan asal Amerika Serikat beserta Reni Group untuk mencari pembeli langsung untuk klub. Biasin pun setuju dengan laporan tersebut ketika diwawancarai oleh Rai Radio Italia dengan mengatakan bahwa keluarga Zhang telah berubah sikap dari hanya mencari investor minoritas menjadi penjualan Inter sepenuhnya. Selain itu juga tidak ada kekurangan peminat meskipun masih beberapa waktu sebelum penjualan terjadi. Sikap mereka telah berubah, pemilik tidak lagi mencari mitra minoritas melainkan bersedia untuk menjual Inter sepenuhnya, ujar Biasin. Sejauh apakah ada antrian yang terbentuk untuk membeli klub, saya akan mengatakan ada pihak yang tertarik. Tetapi saat ini kami hampir tidak membicarakan hal-hal yang akan memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu, tambahnya. Pendiri sekaligus CEO Football Benchmark Andrea Sartori memberikan penilaiannya terkait harga jual Nerazzurri setelah beredar rumor Nerazzurri bakal dijual oleh pemilik saat ini Suning Group. Menyusul laporan dari Financial Times baru-baru ini yang menyebut bahwa Suning tengah berupaya menjual klub,
Andrea Sartori pun mencoba menganalisis harga yang diminta Suning, yakni sebesar 1,2 miliar euro. Valuasi Inter sebesar 1,2 miliar euro itu realistis dan sejalan dengan penilaian dari Football Benchmark sebesar 1 miliar euro pada Januari 2022 lalu. Nilai skuad adalah 600 juta euro, merek senilai 400 juta euro, dan camp pelatihan senilai 400 hingga 500 juta euro. Sebagaimana diketahui, keluarga Zhang membeli 70% saham Inter Milan pada tahun 2016 dengan nilai yang dilaporkan sebesar 300 juta US dollar. Mereka dilaporkan telah menginvestasikan total 800 juta euro sejak mengakuisisi saham mayoritas Nerazzurri.